Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mun'imul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bi asyrafil adyan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts bi asyrafil adyan. Ittaqullaha mustata'tum. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kembali puji syukur kita peruntukkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu memberikan aneka karunia nikmat anugerahnya pada kita semua, tak pernah henti dan bertepi. Senantiasa pula kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala mohon kita semua selalu salawat teriring salam tercurah untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Senantiasa kita semua berharap dan selalu mohon pada Allah, selalu dalam bingkai rahmat, berkah, kasih sayang, keridhaannya, mendapatkan syafaat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Bahri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk khatib dan segenap jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Topik bahasan khutbah Jumat kita kali ini adalah merasakan selalu rahmat kasih sayang Allah, keagungan, kebesaran yang senantiasa hadir pada diri kita, bahwasannya Allah karuniai kita jasmani dan rohani, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Zariyat ayat yang ke-21
dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada pada dirimu, tidakkah kau lihat? Perhatikan, renungkan. Sejenak kita menyelam pada diri kita masing-masing, pada jasmani kita, dari mulai rambut, kulit, daging, darah, tulang, sumsum, otak, menyelam ke bagian dalam, bagian jantung kita, liver kita, paru-paru kita, empedu kita, limfa kita, ginjal kita, pankreas kita. Jika kita selalu seluruhnya, baik bagian dalam tubuh kita maupun bagian luar, belum lagi indera kita, penglihatan kita, pendengaran kita mampu merasakan lidah ini adanya saat masuk garam terasa asinnya, masuk gula terasa manisnya, masuk cabai terasa pedasnya, bisa merasakan aneka rasa, semua serba otomatis. Dan kalau kita merenung lagi lebih jauh, kita bisa melihat, mendengar, kemudian tangan kita gerakkan, kaki kita langkahkan, dan sampai detik ini kita asyik masih menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas. Allah kirim, kita akan merasakan kebersamaan, kasih sayang Allah, keagungannya, kebesarannya, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah firman-Nya terdapat di dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat, di bagian akhirnya surat yang ke-57 ayat yang keempat, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Dia Allah selalu bersamamu di mana saja kamu berada. Ketahuilah bahwasannya kita hidup dikarenakan adanya ruh. Jasmani ini tidak lagi berfungsi jikalau ruh lepas dari tubuh ini. Ketahuilah bahwasannya ruh yang ada pada tubuh kita dan rongga-rongga tubuh ini disebut nyawa. Ruh yang kita rasakan kebersamaannya, kita hidup di dunia ini ada jasmani dan rohani. Saat kita menarik, mengeluarkan nafas melalui hidung, ruh ini merupakan nafas. Rasakan, kita tarik, kita keluarkan, kita tarik, kita keluarkan. Saatnya akan tiba, kita tarik nafas, saat kita keluarkan tak balik lagi. Inilah yang disebut menghembuskan nafas yang terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali sama-sama kita renungkan Surah Al-Baqarah ayat yang ke-186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hamba bertanya tentang aku, tentang Allah, inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Bahkan diperjelas dalam surat Qaf, surat yang ke-50 ayat yang ke-16, Allah berfirman,
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi yang ada di lehermu. Sudahkah kita merasakan Allah selalu bersama kita? Sudahkah kapanpun, dimanapun, sejak bangun tidur sampai tertidur lagi, Allah bersama kita? Agar mudah kita merasakan kehadiran, keagungan, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita atas aneka karunia nikmat-Nya. Rasakan keberadaan nafas kita. Sering kita abaikan, padahal nafas merupakan karunia yang teramat sangat luar biasa yang Allah berikan sampai detik ini. Bisakah kita menikmati pemandangan yang indah tanpa nafas? Bisakah kita menikmati makanan yang lezat tanpa nafas? Bisakah kita menikmati karunia Allah berupa aneka yang Allah berikan, rumah yang indah, kendaraan yang mewah, beraktivitas, dan bahkan saat kita beribadah, sholat, saat berdiri, ruku, sujud, mampukah itu kita lakukan semua tanpa nafas? Lalu kalau kita merenung sejenak, berarti kemanapun kita berada, selagi hayat dikandung badan, itulah ruh kita. Hakikatnya kita tiada berdaya. Hakikatnya kita ini adalah Abdullah, hamba Allah yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saat ruh lepas dari jasad disebut menghembuskan napas yang terakhir. Semua mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kulit kita, semua sudah tidak berfungsi lagi. Dengan demikian, maka sungguh Allah dalam sebuah firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jikalau kau hitung nikmat Allah tak mampu kau menghitungnya. Allah karim. Untuk itu maka tiada hari terpaut hati pada Allah, tiada jam, menit, bahkan detik. Nih napas kita, napas kehidupan karunia Allah, kita merasakannya. Akhirnya berbuahlah dari sebuah kesadaran menyelam ke dalam diri, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan apa yang ada pada dirimu tidak kau lihat, kau perhatikan, menyelam lebih jauh. Maka akhirnya kita pun merasakan tak sedetik pun Allah meniadakan karunia-Nya. Ini yang dimaksud. Kita bersyukur pada Allah dengan syukur yang tiada pernah henti dan bertepi. Sudah berhentikah napas kita? Masih. Akhirnya menjadilah hamba-hamba yang selalu terpaut hati kita pada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah kalau kita tidak ingat akan karunia-karunia-Nya? Bagaimana mungkin saat kita berzikir mengingat Allah, kalau lalai tidak sadar karunia-Nya yang senantiasa ada pada diri kita? Cara termudahnya adalah napas kita. Dan ketahuilah, saat kita bisa melihat ini basarnya Allah, saat kita bisa mendengar ini samanya Allah, saat kita bisa berkata-kata kalamnya Allah, saat kita bisa menerima ilmu Allah, saat kita punya kehendak, punya keinginan, kudrat, iradatnya Allah, saat kita hidup sampai detik ini adalah hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah,
Tiada yang amat sangat pengasih penyayang Allah, yang menganugerahi hidup dan kehidupan Allah, senantiasa sadari sesadar-sadarnya, senantiasa kapanpun, dimanapun kita bersama keagungan, kekuasaannya, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbuahlah untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan berbuahlah untuk senantiasa kita ridho atas segala ketentuannya, sehingga akan berbuah pula dalam hidup ini selalu yang disebut syukur adalah mengingat kepada yang maha memberi, yang luar biasa, tak pernah henti dan bertepi karunia nikmatnya. Akhirnya pantang hidup ini berkeluh kesah, pantang hidup ini untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, dan ini akan berbuah nantinya muraqabah selalu dalam CCTV Allah, berbuah musyahadah, merasakan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terus menerus hal ini kita rasakan, membersamai kita, kehadiran diri ini adalah bersama Allah, terus hati terpaut padanya. Suatu saat ajal tiba, ruh lepas dari jasad, insya Allah kita selalu terpaut pada Allah yang dengannya husnul khatimah. Semoga Allah senantiasa umur yang tersisa ini semakin bagus hablum minallah kita, semakin bagus hablum minnas kita, semakin menyadari jika kita tambah syukur, tambah ridho, dan hati kita hanya bergantung pada yang maha memberi, tambah tawakal kita pada Allah, sehingga kita tidak pernah sendiri, terhias nuansa kesabaran yang dengannya pula insya Allah berbuahlah yang dimaksud dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan orang-orang beriman damai, tentram, tenang hatinya karena ingat Allah, terpaut hatinya pada Allah, merasakan kebersamaannya dengan kasih sayangnya, kekuasaannya. Kalau sudah demikian selalu terpaut, maka Allah bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan selalu terpaut hati pada Allah akan memperoleh kedamaian, ketenangan, ketentraman di hati. Kebalikannya dalam surah Thaha ayat yang ke-124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, tak sadar senantiasa Allah membersamainya dari hidup dan kehidupannya, berpaling, tidak lagi terpaut pada Allah, sudah barang tentu diberikan kehidupan yang sempit, tidak tenang hatinya karena terpaut hati pada Allah, tidak lagi untuk membersamainya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa kita semua selalu dalam bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkan baca doa dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-10, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina min ladunka rahmah, senantiasa rahmati, sayangi kami dari sisimu, wa hayyi lana min amrina rasyada, dan jadikan segala urusan kami selalu dalam bimbingan petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni
ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو